lagi di jersey. Kali ini saya main-main ke salah satu markas arsip PSIM. Jadi untuk kalian PSIM fans pasti sudah tidak asing lagi nih saya gimana dan teman oleh siapa. Langsung saja. Selamat datang Mas Dimas dari Bawah Skor. Halo. Saya yang selamat datang, saya yang bertamu. Halo Mas yang bertamu. Siap Mas? Tanya apa nih? Oh ini kita physical distancing. Oh iya. Sorry. Harus cuci tangan, harus Cuci tangan. Ya. Oke, selamat datang di Bawah Skor. Langsung saja Mas ya. Ngobrolin jersey ya sebagai pengarsip sejarah PSM pasti Mas pasti juga mengarsip jersey juga. Mengoleksi jersey juga. Bisa ceritakan Mas mungkin mengoleksi jersey itu tahun mengoleksi jersey itu tahun berapa ya? Kalau pertama kali beli jersey PSM 2010 Mas. Jadi waktu itu manajemen tuh jualan. Jadi mereka membuka istilahnya apa ya, pengumuman di Facebook. Intinya kami akan menjual jersey jam sekian. Datanglah saya ke manajemen belakang sini nih, di Wisma. Terus kalau nggak salah dulu harganya 100.000. Jadi waktu itu cukup kalau karena waktu itu masih kuliah mahal apa enggak ya. Tapi setelah dilihat lagi 100.000 itu cukup murah untuk jersey original ya. kita itu Apalagi yang dipakai pemain kan, apa istilahnya? Nah, itu cukup murah. dan itu menjadi jersey pertama jaringan Ya, mungkin bisa juga mengawali mengoleksi ya, karena selanjutnya kan juga beli-beli ya. itu berarti Bawah Skor belum diri Mas, belum mulai. Bawah udah mulai. Oh, udah mulai. Jadi mungkin bisa ditunjukkan jersey favorit Mas Dimas. Sejarah mungkin ya yang mungkin Mas terfavorit. Kalau favorit mungkin ini nih, ada jersey Suratin. Jadi ini jersey jersey tahun 92 tim Suratin, di mana PSM sampai ke Senayan dan juara 2 gitu. Maksudnya harusnya juara Apa itu? PSB Bogor. PSB Bogor di final ya. Nah, ini ada nama pemainnya nih. Namanya Muammar. Tanpa nomor ya Mas. Tanpa nomornya tetel karena nomornya di Jahit itu ya Mas ya? Jahit. Nomornya nomor 10. Kalau nggak salah nomor 10 apa 13? 13 kalau nggak salah, ini nggak kelihatan. Nomor 13. Nah, strike posisi strike. Cuma kalau nggak salah dia cadangan. Ini jersey yang kita temukan ketika aku bikin pameran. Jadi jersey ini juga berangkat dari proyek tentang apa namanya, nama pamerannya Genealogy of Hopes, kayak asal usul dari harapan. Itu tuh mencoba menelusuri sejarah PSIM, terutama Piala Suratin tahun 92. Nah, temulah macam-macam, ada arsipnya sampai medalinya juga dapat ya Mas ya. Medalinya Sudarmaji, pemain yang pada karir seniornya di PSM juga dan sempat ikut melatih Persiba. Jadi jersey favorit. Ya, kan ya Mas ya. ini sama juga. Ini rangkaian selanjutnya. Oke. Jadi ini yang home. Jadi lengkap lah istilahnya, ada away sama home. Jadi nomor 3 klasik banget sih. Ini dari dapatnya semua terpisah nih Mas. Terpisah. Jadi waktu pameran ini dulu satu set sama sepatu. Jadi ada sepatu, cuma tadinya ada di Bawah Skor, tapi karena kita nggak ada tempat buat nyimpen yang bagus di kaca gitu, aku bawa ke rumah. Setahun setelahnya aku dapat ini. Oke, jadi kayak malah nggak sempat ikut pameran ya? Sempat ikut pameran, tapi semacam melengkapi puzzle yang hilang lah istilahnya gitu. Dan itu ada itu juga tahun itu juga Mas? Bukan, ini aku merespon aja. Oh, sebenarnya
kayak apa istilahnya? Vandal apa ini? Ya. Ya ini Vandal. Oh, ini repro ya Mas ya? Repro aja untuk bikin apa ya, istilahnya branding ulang kayak yang ini juga branding ulang aja, bikin lagi box kayak Dulu sempat bikin pameran arsip. betul pameran arsip PSM. Dulu di kedai Kebun Forum itu bukan? Yang itu yang pameranku yang 2 tahun yang lalu. Itu yang di sini di Baciro. Jadi Udah berapa kali berarti 2015. Pameran mungkin udah 3 kali. Oh, mungkin per tahun itu? Kalau pamerannya proyeknya setiap tahun, tapi bentuknya kadang nggak pameran. Kadang bentuknya ini sepak bola misalnya. Selanjutnya jersey yang paling disukai menurut desain nih, dari desain Mas. Desain apa ya? Desain mungkin menarik sih. Saya yang Salvo 2015 yang liganya nggak jalan. Mungkin kayak sekarang ini kali ya. Liganya nggak berhenti. Nggak berhenti. Tapi ini salah satu jersey PSM favorit saya juga. Oke. Jadi modern dan tradisionalnya dapat banget ya. Nah, sebenarnya ini menarik membaca kenapa ini jadi favorit karena misalnya Salvo sebagai aparel itu kan membaca desainnya Vilor di tahun 2006 katakanlah gitu. Ada batik segini, terus dia pakai pola yang apa reglan di apa istilahnya tetap dipakai untuk cari apa ya istilahnya cari tampilannya kayak oh ini seolah-olah mirip yang tahun 2006 atau 2007 karena hampir mirip tahun. Jadi menarik eksekusinya. Mengadaptasi jersey musim 2006 Ya kayak semacam habis juara ya Mas PSM ya. Di divisi utama. Ya. Jadi habis juara di 2005 itu sih. Jadi ini menarik. Cuma masalahnya apa ya? Ya sempat dipakai aja sih di kompetisi resmi karena belum dulu tim sudah launching tapi Sudah mulai dijual Mas. ya jadi sudah mulai dijual tapi ya mungkin teman-teman tahu ya ini banyak yang belum dapat atau belum punya karena ya sistem distribusi dan aku nggak tahu PO-nya juga macet. Salvo salah satu jersey yang desain menarik menurut Mas Dimas, versi Mas Dimas. Tapi Salvo sekarang hilang ya? Dan terakhir itu kan tahu saya anu yo Borneo yo Borneo. Ini barengan sama Oh bareng tuh Mas ya nanti. Saya nggak ngerti Salvo nanti. Lanjut. Selanjutnya nih untuk perkembangan di Jogja sendiri PSM untuk kesadaran berjersey original sekarang menurut Mas Dimas dari sudut pandangnya gimana? Sudah mulai kalau banyak sih Mas dia pakai jersey sekarang. Maksudnya kayak kita kan punya tagline kehidupan Mandala dari Braja Musti dari kalau Braja Musti jersikan Mandala. Oh, malah jersikan. Jadi lebih apa ya? Lebih langsung mengerucut ya tentang jersey. Nah, poin selanjutnya adalah ini sih campaign itu membawa perilaku untuk ketika tampilan ya pasti tampilan nonton di stadion jadi antara kaos sama jaket jersey juga salah satu yang paling dominan gitu loh. Jadi yang pakai jersey ada jersey yang misalnya jersey yang Kelme kayak yang semacam yang ini juga banyak yang pakai atau yang kayak gini yang jersey semacam ini 2010 ya Mas ya. Ini masih banyak. Cuma ada juga yang nggak original. Jadi ya aku juga bingung sih batasan mana kita bisa melarang orang menggunakan jersey. Kayak ya ada yang jual, ada yang beli original pasti, tapi ada juga yang nggak beli original. Tapi itu sebenarnya kembali lagi ke strategi manajemen sih untuk campaign dan terus kan nggak namanya campaign atau mengkampanyekan kan nggak harus selesai satu kali aja kan dan itu harus terus gitu loh apalagi musim ini yang mulai
produksi sendiri ya Mas ya, self apparel. Aparel ya. Dia harusnya mulai campaign terus ya Mas ya. Ya betul. Jadi self apparel ini juga tantangan karena desain harus disiapkan tapi tim produksinya atau dapurnya mereka lah paling tahu lah. Jadi kesimpulannya kalau untuk berjersey itu tetap kembali ke masing-masing ya Mas ya. Ya, kembali masing-masing. Dan sebenarnya gini, memberikan pemahaman bahwa kalau pakai jersey yang original itu juga memberikan sumbangsi. Nah, Poin itu poin yang selalu saya woro-woro ke teman-teman dari jersey Mas. Membeli merchandise atau jersey original itu akan membantu hati. Saya nggak percaya pasti amin ya. Amin. Tapi ada yang menarik Mas, Oh, di gitu. PSM Mas, tak tambahin ya. Di PSM itu nggak cuma jersey PSM dipakai, Oke. macam-macam. Oh gitu. Semua Di stadion ya Mas ya. Stadion, entah di Mandala apa di SSA. Kan kita juga nyewa tuh Mas SSA Mas. Musim ini malah pertanyaannya di SSA ya Mas ya. SSA. Karena ini mau disiapkan untuk Piala Dunia ya. Piala Dunia. Nah, itu tuh yang pakai yang dipakai oleh teman-teman supporter tuh ada juga misalnya brand yang punya jersey misalnya ya gitu kayak entah itu clothing seksual atau gimana tapi mereka punya jersey. Sebenarnya dengan fantasi. Jersey fantasi misalnya yang full printing atau yang apa ya full printing itulah. Maksudku jadi beragam juga gitu loh, tampilannya nggak melulu jersey dari klub. Nah poinnya adalah dengan fenomena kayak gini pengurus atau manajemen atau bagian marketing itu harus bertindak dalam artian untuk market mereka mulai keserang nih gitu ya. Nah itu harus campaign-nya harus lebih kreatif aku pikir. Campaign untuk Menarik. gimana menarik supporter itu ya Mas ya. animo supporter Beli beli jersey. dari desainnya, dari aku nggak tahu cara menjualnya, bundling segala macam. Aku nggak ngerti. Lanjutnya Mas, ngomongin bawa skor nih sekarang. Bawa skor nih. Bawa skor nih apa dan arahnya kemana Mas? Bawa skor itu apa dan arahnya kemana? Mungkin kalau belum wah belibet. Kalau ada yang belum tahu tentang bawa skor itu apa ya? Kalau kalian tahu mungkin jadi brand, tapi juga boleh kayak bawa skor itu clothingan. Bawa skor itu media. Tapi aku pengen ngasih tahu bahwa skor itu kayak spirit aja sebenarnya, semangat untuk melakukan sesuatu di sepak bola. Ya nggak mau juga mau dibilang mengedukasi, tapi diedukasi kan kesannya kayak menggurui atau ada yang perlu diajarin itu kan sebenarnya kayak ini spirit untuk berbagi pengetahuan, senang jalan-jalan juga Spirit yang semoga menular juga. Lain. Jadi saya bikin merchandise, bikin tulisan, bikin buku, jalan-jalan. Bikin juga Mas. 2015 bikin buku tentang PSIM. Ada Mas bukunya. Habis Mas. Bikin buku, tapi bahasa Inggris. Teman-teman. Malah bahasa Inggris Mas. Aku seneng Mas, soalnya enak Mas. Bahasa Inggris tuh biar kita kan kasual ya. Jadi saya lebih mendekatkan diri Inggris. Sama jalan-jalan Mas. Aku seneng jalan-jalan nonton bola. Nah sempat kepoin juga IG-nya bawa skor. Hilang jalan-jalan. Aku bawa jersey Persiba waktu itu. Oh ya. Jadi ceritanya lucu. Ke Manchester, aku ke CFS Mas. Kalau anak-anak jersey pasti tahu CFS itu apa. Itu mimpi saya ya Mas. Nah, jadi ceritanya ke Manchester jalan tuh, wah kok kantor CFS deket nih. Terus sempet kontak-kontakan sama namanya Dogi gitu manajer. Nah, aku bilang aku mau ke sana. Oh iya silakan. Nah pas di kantornya dia sibuk banget tuh lagi meeting segala macam, terus aku sempet diajak sama staffnya untuk keliling ini apa namanya storage-nya bukan storage itu aku datang ke gudang CFS yang gede banget lah, jersey semua dari seluruh negara. Nah aku udah bilang ke mereka, jersey bagian sesi yang Indonesia atau Asia mana ya, diajak tuh ada macam-macam
macam nggak banyak sih. Dari Indonesia. Dari Indonesia kayak Persib malah ada, tapi Persib yang KW kalau nggak salah gitu. Malah KW. Itu lucu, karena aku sempet foto terus tak tanya, tak lemparin ke Twitter. Terus dari sana ngobrol-ngobrol. Nah, pokoknya keren banget lah. Mereka ada tempat buat motretnya, tempat apa istilahnya, renovasi jersey apa namanya? Kayak benahin jersey yang rusak, kayak restorasi lah istilahnya. Ya, repair ya Mas. Repair. Nah, itu ada. Nah, di akhir itu yang orang yang nganterin aku tak kasih jersey Persiba yang denim gitu. Dengan bawa Malah itu, kenapa dikasih merchandise bawa skor Mas? Itu masih kurang ikonik gitu. Oh gitu, malah bawanya jadi kan oleh-olehnya Persib Bandeni. Kalau nggak salah udah sempat pernah ada di Ciamis juga sih. Tapi tak kasih aja ke yang jaga itu. Iya, aku udah oleh-oleh. PFS tuh menarik Luar biasa ceritanya. Itu kelangenan saya ya Mas. Gede banget Mas. Minim-minim mereka di Indonesia lah, buka pameran di Indonesia. Kayak Jakarta juga akan ada. Ada Thailand udah ya Mas? Udah. Karena pasar Asia Tenggara mereka sangat apa ya? Sangat tidak bukan tidak Mas. Sangat disayangkan kalau nggak sampai ke Indonesia gitu. Mungkin Thailand dulu ke Indonesia. Oke, selanjutnya nih Mas, bawa skor sebagai salah satu inisiasi merek yang mensupport PSM. Sejauh ini ya, gimana pendekatan Mas Dimas nih pada PSM Fans untuk memberi merchandise ya ini ya, merchandise original, merchandise skor sendiri. Kalau mensupport PSM yang sudah dilakukan tuh mungkin lebih kayak sisi-sisi edukasi sih Mas. Kayak bikin buku misalnya, terus sharing arsip sejarah, terus merchandise yang apa ya istilahnya, dari arsip direspon jadi merchandise. Maksudnya output arsip itu nggak selesai di dari koran terus ke Twitter atau Instagram atau pameran, tapi dia bisa ke merchandise, dia bisa ke bentuk-bentuk yang lebih kreatif gitu loh, nggak melulu selesai di kertas yang orang gitu lah. Terus tur sepak bola gitu, maksudnya bikin wisata sepak bola, saya berkunjung ke tampilan Pindah, itu yang juga dilakukan. Itu sih sumbangsinya mungkin itu, tapi mungkin ya teman-teman bisa, kalau yang tahu bahwa Askar mungkin bisa ngelihat apa ya, momen atau pergerakan. Soalnya kalau saya pribadi itu tahu bahwa skor itu media. Nah, ada juga yang melihat itu media. Senang nulis, senang plesir, jalan-jalan nonton sepak bola itu enak, nggak usah mikir Mas. Iya. Lanjutnya nih Mas, mungkin saran atau harapan gitu dengan PSM Store ya, tentang jersey PSM. Sarannya apa ya? Harus lebih kreatif sih Mas. Maksudnya di perang bebas ya, perang bebas aparel yang aku pikir semua orang bisa bikin aparel di hari ini ya, saat ini di 2020 yang corona ini, semua orang bisa bikin aparel semudah kita. Nah, Jadi aparel. udah menginisiasi. Oke. Cuma belum main di Liga 2 lah, Liga 3 belum juga. Tapi pernah Mas Liga 3 UADFC Mas. Oke. Ada di tim sebelah. Ada. Pakai berarti bawa skor. Tapi logonya dari sana. Aku nggak seneng sebenarnya. Tapi sempat dipakai itu berarti satu Liga 3 lah. Minimal punya portfolio lah. Kalau bikin pitching ke itu loh, ke klub-klub itu punya. Nah, kembali ke ini Mas, ke apa ya tadi kamu lupa ya, harapan. Nah, di pasar bebas yang sekarang ini, yang semua orang bisa bikin aparel dan juga tantangan buat manajemen PSM itu adalah desain harus kreatif paling pertama. Narasi ya, kamu mau bilang gimmick itu terlalu kasar ya. Narasi apa yang mau diangkat, konsepnya kayak apa, sampai cara menjualnya, yang kemarin bikin box set ya, PSM sempat bikin box set ya. 90 tahun tuh ya Mas ya? 90 tahun. Ini jersey-nya teman-teman. Nah, box set-nya kebetulan nggak ada, ini ada jersey-nya. Jersey 90 tahun ini juga testing pasar ya. Cek ombaknya manajemen ya, ngelihat gimana sih ngejual box set itu. Kalau nggak salah harganya berapa ya Mas? Aku agak lupa ya. Pokoknya harganya itu mahal banget. Ada polo shirt, ada
shirt, ada shawl, bundlingnya banyak lah. Bagi aku sebagai yang juga bergerak di produksi ini juga melihatnya, wah bundlingnya terlalu banyak nih. Apakah harga yang segini itu sudah di riset atau belum sih? Kaitannya sama misalnya pendapatan teman-teman, supporter, pendapatan mereka kita. Nah itu kayak apakah worth it lah istilahnya. Nek wong saiki wong Jakarta Selatan worth it lah. Diwong nih saya gitu. Tapi bagaimana itu? Balik lagi sih bagaimana mereka bisa mendesain bundling. Apakah bundling itu tuh kan harus berbanding terus misalnya. Ya sebetulnya lah karo harga jualnya. Cuma kalau harga jualnya terlalu tinggi itu kan ya jadi pertanyaan ya. Misalnya dari sini ya 90 tahun PSIM. Jadi modelnya full print lah ya. Bisa diharapin dari full print adalah mungkin tekstur, tapi ada PU lah di sini print apa ya? Print PU ya mungkin ya. Misalnya kalau orang aparel yang saat ini bisa bikin aparel gitu. Nah ini sih biasa aja gitu ya, bisa semua orang bisa teksturnya juga gini. Terus ini juga masih sama sih, label yang di sini juga label yang ada di template jersey juga ya mas ya. Template juga ada yang di jersey yang reguler, yang di reguler juga. Terus nameset ya namesetnya kalau sama. Ini juga font-fontnya juga sama yang Tangnya sama, nggak ada yang berbeda. Terus mungkin ini sih dia pakai kerah yang memang kerah jersey, kerah polyester atau apa gitu. Ini juga sama, maksudku sebagai 90 tahun detailnya mungkin memang belum optimal aku bikin itu sih. Jadi project cek ombak 90 bundling 90 tahun PSM ini harus jadi apa ya? Harus jadi pijakan buat ketika manajemen bikin merchandise yang lebih apa ya, lebih bombastis gitu loh. Mungkin 10 tahun ke depan centenary 100 tahun 100 tahun aku masih di bal-balan apa enggak ya? Saya apa? bukan jadi aparel malah. Jadi aparel. Tapi aparel kalau sekarang semua orang bisa bikin aparel 10 tahun lagi mungkin sudah nggak ada aparel gitu. Oke, kita kan nggak tahu. Sebagai salah satu pelaku ya industri merchandise ini, mungkin Mas bisa kasih sedikit pesan apa buat teman-teman dari jersey tentang kesadaran berjersey ori. Oh, pesannya Mas Dimas. Jersey ori itu aku pikir kita nggak bisa menghakimi teman-teman yang nggak pakai jersey KW ya. Itu ya itu pilihan, tapi akan ada kualitasnya sih sebenarnya. Maksudnya dari jersey ori dengan jersey yang tidak ori, nah itu nanti ada KW, ada lagi nanti mumet. Nah, itu tapi dari situ akan ketahuan yang namanya kualitas. Poin kualitas tidak bisa dibohongi. Yang namanya mau KW, mau replika, mau apalah UI, misalnya mirip ori, grade ori karena aku dulu kaskus lihat itu ada grade ori. Nah, tidak bisa dibohongi masih kualitas. Cuma permasalahannya tantangan lagi buat manajemen, kembali ke manajemen PSIM sih. Kalau manajemen PSIM bikin apa istilahnya, bikin merchandise yang kualitasnya bisa diserupai dan yang menyerupai ini kualitasnya bisa menyamai atau melebihi, itu pertanyaan tak balikin ke mereka. Iya kan? Kalau ini nih bikin jersey, terus ada yang bisa menyamai atau melebihi. Terus yang melebihi dan menyamai ini juga marketnya sama atau melebihi. Aku pikir harus mereka enggak gitu sih. Nah, pesannya itu. Oke, sukses ya Mas ya buat Babat Store dan semua movementnya ini ya. Terima kasih. Semakin sering ke Tangerang. Saya belum sempat ya Mas. Kemarin terakhir tahu kamera ya Mas di Tangerang Forum, tapi pas halangan nggak bisa. Mungkin padahal udah semakin rutin ya Mas ya. Ya, kalau ada acara, kalau Bawas akan bikin acara pasti akan diinfokan. Tapi pasti teman-teman boleh di Ya boleh lah promosi sedikit mungkin
Gimana teman-teman dari jersey nanti kalau pengen beli merchandise di bawah skor, nah carinya Di Jalan Mawar nomor, aku lupa nomornya, tapi dekat Wisma PSIM. Ada Instagram, ada Twitter, aktif di Twitter. Oh, nanti diedit aja ya di bawah ya. Kalau teman-teman penasaran sama bawah skor, bisa langsung cek di sosmed ya Mas. Sosmed ya. Oke, terima kasih buat Mas Dimas dan Bawah Skor. Sama Mas. Ya, kesimpulannya sinergi antara sejarah dan kecintaan. Ya, kecintaan terhadap klub akan membawa semangat untuk berjersey. Iya, Jersey ori ya Mas ya. Jadi kita pakai jersey itu juga harus tahu sejarahnya. Iya, benar. Dan tahu apa di balik cita-citanya. Oke. Yuk, dengan video-video ngobrol-ngobrol diskusi ringan saya dengan nanti dengan narasumber lain, dan jangan lupa tidak pernah bosan ini, tetap bangga dengan tim kalian, membeli jersey original dan nonton langsung di stadion ya Mas ya. Oh iya, sambil makan kacang. Sambil makan kacang. Oke, sampai ketemu Mas. Sampai ketemu di lain waktu. Oke, Teman-teman belanja jersey. Ora-ora ya. ora sampai ketemu lagi. Terima kasih Mas Dimas.